Cerita Babat Cijulang adalah cerita yang menceritakan tentang penyebaran Islam di Pangandaran dengan tokoh Aki Gede dan Nini Gede. Mereka adalah sepasang suami istri yang berjuang untuk melawan kegelapan di Pangandaran. Mereka memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Islam dan mengajarkan agama Islam dengan baik dan benar di Pangandaran. Mereka bertekad untuk memberantas kemusyrikan dan persekutuan yang membuat iman orang Pangandaran itu gelap. Aki Gede mengajarkan agama Islam kepada kaum laki-laki dan Nini Gede mengajarkan agama Islam kepada kaum perempuan. Cerita Parayangan merupakan naskah Sunda kuno yang ditulis pada akhir abad 16. Cerita ini juga menceritakan kekuasaan dan dua kerajaan di tanah Sunda, yakni Keraton Galuh dan Keraton Pakuan. Cerita ini juga ditulis dalam aksara Sunda kuno. Secara garis besar ya, cerita ini menceritakan kejadian-kejadian kerajaan di tanah Sunda dari mulai jatuh bangun, penggabungan, masa kejayaan hingga masa keruntuhannya. Naskah cerita Parayangan ini juga menceritakan penyebab dari raja di kerajaan tanah Sunda berganti. Namun ada beberapa alasan di balik raja kerajaan di tanah Sunda ini silih berganti. Seperti satu, salah perilaku. Yang kedua, senang merusak. Yang ketiga, sebab buruknya yang mengambil wanita dengan memperalat wanita lainnya. Yang keempat, membunuh tanpa dosa. Yang kelima, merampas hak milik orang lain yang tanpa rasa peri kemanusiaannya. Yang keenam yaitu tidak menghormati orang tua. Yang ketujuh, menghina kaum Pandira. Cerita Parayangan ini juga menceritakan tentang Prabu Maharaja yang merupakan anak Aki Kolot yang berperang di Majapahit. Kemudian cerita Parayangan ini juga menceritakan tentang Prabu Surawisesa yang merupakan anak dari Ratu Jayadewata, yang ahli waris tahta kerajaan Sunda. Namun Prabu Surawisesa menjadi pewaris tahta kerajaan Sunda ini di saat waktu yang tidak menguntungkan karena adanya pemberontakan di wilayah kerajaan Sunda, yakni Banten, ada Banten, ada Sunda Kelapa, dan Cirebon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisa Azarin akan membacakan cerita Babat Panjalu. Prabu Boros Ngora adalah salah satu raja Panjalu. Beliau mempunyai dua orang putra, yaitu Arya Kuning dan Arya Kencana. Ketika dirasa cukup untuk menghentikan pekerjaannya, ia memilih Arya Kuning untuk meneruskan tahtanya. Arya Kuning memimpin rakyatnya dengan bijaksana. Suatu saat ia ingin mengoperasi si Tongkong. Lalu ia mengutus seorang untuk membawa ayahnya ke Panjalu. Sayangnya Prabu Boros Ngora yang sudah tua tidak bisa memenuhi perintah putranya. Prabu Boros Ngora lalu mengutus Raden Arya Kencana untuk mewakilinya. Raden Arya Kuning kalah dalam sukan-sukan ngalalau. Melihat kelakuan temannya tersebut, Arya Kencana marah dan berpencar keliling kota hingga terjadi pertengkaran hebat dengan temannya. Prabu Boros Ngora mengutus Kampuh Jaya yang diyakini mampu mengatasinya. Akhirnya mereka akur kembali. Arya Kuning menyerahkan tahtanya kepada saudaranya, Arya Kencana. Dan Panjalu pun menemukan kembali perdamaiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat Sumedang Pupu Sinom.
Dahulu kala sebuah cerita ditulis dan dinyanyikan dalam bentuk tembang, menceritakan tentang tanah Sumedang di masa lampau. Walaupun ceritanya seperti itu, namun sebenarnya tidak ada dapur di sana. Hanya saja urutan ceritanya mengikuti kebiasaan orang tua dahulu, yang merupakan keturunan asli Sumedang. Cerita tersebut turun-temurun hingga sekarang, dan hampir sama dengan cerita yang diceritakan oleh para bangsawan tua. Cerita tersebut menceritakan tentang asal-usul kerajaan Galuh, yang kemudian digantikan oleh kerajaan Pajajaran. Setelah itu kerajaan tersebut berubah menjadi kerajaan Siliwangi, yang kemudian menyebarkan pengaruhnya ke seluruh tanah Jawa. Para raja dan para pengagung yang memerintah di kerajaan tersebut disebut dengan sebutan Sunan. Cara penyebutan mereka di masa lampau berbeda dengan cara penyebutan mereka masa saat ini. Dahulu mereka disebut dengan sebutan bupati atau ratu, sedangkan saat ini mereka disebut dengan sebutan perbu. Salah satu contohnya adalah Perbu Siliwangi, yang wilayah kekuasaannya sampai ke daerah Linggahiang. Ratu di Sumedang keturunannya bukan Siliwangi. Diceritakan jadi ratu diganti oleh putra yang dicintai, yaitu Perbu Tinggawastu. Kisahnya, putranya hanya satu istri, dan terakhir ratunya beragama Buddha. Kota Sumedang saat itu di selatan Gunung Kecapi yang disebut Kutamaya, sekitar Palasari, berdampingan dengan sungai, sisinya di sebelah selatan, tanahnya sangat luas, melihat sekeliling hanya terlihat kota yang sekarang. Sisi sungai Cisugang yang sampai sekarang masih ada desa Kutamaya, sekarang menjadi bukti. Dulu ada beberapa bekas kerajaan letaknya agak tinggi, mirip dengan kota seperti pasir yang dihaluskan. Sekarang sudah diubah menjadi sawah. Sekarang ganti cerita, ratu di negeri lain, di Cirebon namanya, Kanjeng Su yang tinggal di Gunung Jati. Disebut sebagai Ratu Wali, bukan seorang nabi. Pada saat itu ia memimpin dan mengurus rakyatnya di Cirebon dan Sumedang. Sekarang ratu yang dua itu awalnya berkulit hitam, tetapi berbeda agama, Buddha dan agama Islam. Sunan Gunung Jati tidak pernah mau mengganggu, memaksa masuk ke Islam, tetapi tetap saling menghormati. Diceritakan lama-lama menikah. Putra dari Ratu Sumedang hanya memiliki satu istri yang dinikahkan dengan cucunya, yaitu Sunan Gunung Jati Maulana Magribi, atau yang biasa disebut sebagai Pangeran Pamale Karana. Sebenarnya dia harus menikah dengan seorang wanita yang berdarah bangsawan, karena dia adalah putra dari Pangeran Pacunan. Pangeran Pacunan, putra Sunan Gunung Jati, datang ke Sumedang. Ia membawa serta putra yang baru dilahirkan, yang tampak sehat dan tampan. Pangeran Pacunan akhirnya menjadi pemimpin yang dihormati di Sumedang. Pangeran Pacunan kemudian menemui Ratu Sumedang untuk meminta izin mengasuh cucunya. Ratu Sumedang mengizinkan Pangeran Pacunan untuk mengasuh cucunya, dan Pangeran Pacunan pun membawa cucunya ke Sumedang. Pangeran Pacunan tidak memiliki anak laki-laki, hanya seorang putri. Ia telah berpesan kepada cucunya untuk selalu menghormati para wali dan menjalankan ajaran Islam. Agama mengikuti ayah, muda menjadi Islam lagi, diangkat menjadi Ratu Sumedang. Aku sudah berpikir bersama tubuhku, mengikuti kisah orang tua. Petunjuk yang dulu disebutkan tubuhku akhirnya menjadi Ratu Sumedang. Nah, agama-agama Buddha pasti akan diganti oleh cucu-cucu mereka sendiri. Itu adalah yang pertama, mengganti penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama Nabi Muhammad, dan secara bertahap sampai akhir zaman. Agama Buddha akan digantikan oleh agama Islam. Dengarkanlah cerita ini. Perbu Lingga, Raja Sumedang, bertata untuk waktu yang lama. Akhirnya ia digantikan oleh putra-putranya yang disebutkan di atas. Putra-putra Perbu Lingga menjadi raja di Sumedang, raja yang baru beragama Islam, sedangkan rakyat Sumedang sebagian besar beragama Buddha. Dulu kala Raja Muslim yang memimpin Sumedang, penduduknya memeluk Islam, namun tidak diceritakan lagi karena semua orang sudah tahu dan mengikuti cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.